pergilah ke bawah. Lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Waktu saya krisis kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya, katanya mana mungkin 300 kredit macet itu. Ibu nggak namanya malak pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya, sini dong buktinya kalau saya malak. Ini dunia modern. Saya mau naruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf loh, bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng lele aku sih nggak weke kok. Saya suka bahasa Jawa. Dan terus toko dia magic doang. Coba bayangkan. Ya loh. Rakyat kan kesian suruh bayar pajak gitu, kalau dengerin kan merintih saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, setelah kita semua mendengar ada kabar baru dari tindak lanjut penelusuran kasus korupsi dana bansos ini, yang kemudian ternyata diduga menyeret kembali dua tokoh kader PDIP, dua politisi PDIP. Dan kabar selanjutnya kita dengar bahwa PDIP merotasi beberapa orang di DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Kita akan simak beritanya dari Tempo.co. Fraksi PDIP DPR merotasi Ripka Ciptaning, Ihsan Yunus, dan Johan Budi. Nah, ini kabar menarik ya. Ini menunjukkan adanya persoalan di tubuh PDIP. PDIP sedang bergoncang ini, sedang guncang. Kita tahu kemarin publik terhenyak dengan keterus-terangannya seorang dokter Ripka Ciptaning yang menolak divaksin, bahkan sampai menyatakan vaksin Sinovac itu barang rongsokan di negaranya. Hati-hati kita dalam menggunakan vaksin. Itu kan bikin orang kaget, itu kan bikin orang panik. Kalau kita dengar kemarin misalkan Mbak Yu dianggap sudah melakukan penghasutan dan dilaporkan ke kepolisian, maka tentu ini pun menjadi pertanyaan buat Ripka Ciptaning. Kalau Mbak Yu diproses, apakah tidak sebaiknya Ripka Ciptaning pun diproses? Ataukah karena beliau seorang anggota dewan jadi memiliki kekebalan hukum tidak bisa diproses? Yaitu saya kembalikan pada perspektif publik. Tapi kembali ke judul yang ini, kita coba cermati beritanya. Tempo.co Jakarta. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat merotasi sejumlah anggotanya seperti Ihsan Yunus, Ripka Ciptaning, dan Johan Budi Sabto Pribowo. Nah, kita ingat nih, Johan Budi ini mantan KPK dulunya, jubir KPK. Rotasi ini tertuang dalam surat yang diteken Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Nuryanto pada hari ini, Senin 18 Januari 2021. Kemarin ya, itu dimunculkan. Utut Adianto membenarkan perpindahan tersebut. Benar, kata dia saat dikonfirmasi. Namun Utut tak menjelaskan
alasan rotasi tersebut. Nah ini saya kira alasan ini yang harusnya justru disampaikan. Jadi jauh lebih penting itu kan menyampaikan alasannya, bukan apa yang ditampakkannya. Karena kita butuh penjelasan, rakyat butuh penjelasan, termasuk rakyat-rakyat yang menjadi konstituennya PDIP kan. Kan jangan dianggap rakyat ini hanya sekedar untuk dikeruk suaranya saja gitu. Ya kan harus ada partisipasi aktif, ada keterlibatan rakyat, minimal rakyat paham apa yang sedang terjadi dengan partai yang dicoblosnya sebelumnya. Kan begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan disebutkan bahwa kami partai PDIP sudah melakukan evaluasi besar-besaran, kami membuat terobosan-terobosan baru, kita memperbaiki sistem yang ada di internal partai, kita ingin menekan munculnya potensi-potensi korupsi dari para kader PDIP. Atas dasar itu dan untuk menjaga kesolidan tim, kesolidan partai, maka kami melakukan rotasi. Kan minimal dengan kalimat yang tidak terlalu spesifik kita menjadi tahu ada upaya perbaikan. Bukan sebaliknya gitu, bukan upaya untuk mengaburkan, bukan upaya untuk meredam, atau bukan upaya untuk membungkam. Kan rakyat hari ini sudah semakin cerdas ya. Bahkan saya yakin termasuk para pemilih PDIP tempo hari. Ya, kalau PDIP ingin suaranya tetap besar, ingin tetap menjadi yang pertama, kan rakyat harus diajak juga untuk menyadari ada persoalan di tubuh PDIP dan kemudian akan diperbaiki. Dan harusnya begitu ya. Dalam layang bernomor 04/F strip PDIP garing DPR strip RI garing 1 garing 2021 yang ditujukan pimpinan DPR itu fraksi Partai Banteng merotasi 5 kadernya. Ihsan Yunus dipindahkan dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR menjadi anggota Komisi 2. Nah, Ihsan Yunus nih yang kemarin di video sebelumnya saya naikkan juga sebagai salah satu yang tersangkut kasus korupsi dana bansos. Kemudian Ripka Ciptaning Proletariati, agak sulit dibaca ini ya. Apakah dari kata proletar, rakyat jelata juga artinya kalau proletar. Dari Komisi 9 ke Komisi 7. Nah, ini Ripka Ciptaning yang bikin heboh kemarin dari partainya sendiri, kemudian mengkritisi pemerintah yang dari partai yang sama. Johan Budi dari Komisi 2 ke Komisi 3, Gilang Dila Farares dari Komisi 6 ke Komisi 3, dan Marina Gea dari Komisi 3 ke Komisi 11. Perubahan penugasan ini terhitung sejak tanggal 18 Januari 2021 kemarin. Selanjutnya apabila ada perubahan akan disampaikan kemudian. Demikian tertulis dalam surat. Ihsan Yunus ya kita tahu itu ya terkait dengan kasus korupsi dana bansos yang juga menyeret Juliari Batubara. Ini Tempo edisi Senin 18 Januari 21, Ihsan disebut memperoleh jatah 4,6 juta paket bansos senilai 1,3 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menggeledah rumah keluarga Ihsan Yunus di Jalan Hankam Raya, Jakarta Timur sepanjang pekan lalu. Ihsan membantah tuduhan terlibat korupsi bansos. Ya itu seperti di video sebelumnya disampaikan, kan tidak ada yang langsung mengiyakan, nanti terbukti dulu baru diakui. Ya kesadaran kita untuk mengakui kesalahan sudah dicontohkan oleh para wakil rakyat kita untuk jangan diakui terlebih dulu. Ini kita diberikan contoh-contoh teladan-teladan yang seperti itu. Jadi kalau rakyat ngikut, kalau rakyat mencontoh, itu menjadi manusiawi. Karena kan kita melihat yang di atas. Keteladanan itu ada di para pimpinan bangsa ini kan, termasuk para anggota dewan. Jadi kalau wakil rakyatnya saja gitu sudah berperilaku yang tidak patut, tidak beretika, bahkan melanggar hukum, kan itu yang dilihat oleh para konstituennya. Kalau konstituennya meniru, ini tentu ada faktor dari wakil rakyat. Iya kan? Nah kemudian juga terkait Ripka Ciptaning, ini dipindah ini apa ini? Untuk diredamkan, untuk dibungkam agar tidak berbahaya untuk partainya sendiri. Padahal apa yang disampaikan Ripka dalam konteks demokrasi tentu itu adalah menyalurkan aspirasi rakyat. Minimal konstituen yang sudah memilih Ripka. Iya kan? Nah kalau per hari kemarin dipindah, maka dia tentu tidak akan bisa lagi mengklarifikasi dalam konteks pengurusan vaksinasi ini. Maka dia tentu tidak akan bisa berbicara lagi. Dia tidak bisa mengklarifikasi terkait hal-hal vaksinasi ini. Ya karena komisinya sudah berpindah. Ya tentu itu hak partai, itu hak fraksi. Tapi kan rakyat dipertontonkan. Ketika ada upaya-upaya untuk membenahi sistem dari dalam, untuk mengkoreksi dari dalam, kemudian juga sama dibungkam. Maka kalau sudah begini, pada siapa lagi kita bisa berharap?